Bu, ini kok ada pasar di sini, Bu? Iya. Pasan saya tadi di dalam tenda. Si ibunya nggak ngerespon. Oh, gimana? Situ siapa? Siapa di sini? Ngapain di sini? Lah, di sini udah pasar. Kamu salah jalan. Kenapa bisa masuk sini? Apa pengantarmu ke sini? Kamu lebih baik putar arah. Jangan sampai ketemu orang yang si ibu-ibu yang tadi. Kalau ketemu sama orang ibu-ibu yang tadi, kamu ketemu kan tadi ibu-ibu yang lagi jualan kan? Iya. Iya, Pak. Kalau kamu yang penegur dia lagi, kamu akan dijadiin pembantunya dia. Oh, saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba saya keluar tenda, tiba-tiba udah berubah jadi siang kayak gini, Pak. Iya. Masuk. Kamu nggak seharusnya di sini. Kamu masih hidup. Di sini tempat-tempat orang yang sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari kota Tangerang. Nah, orang yang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Lawu, Jawa Tengah. Nah, waktu naik Gunung Lawu itu dia ngalamin kejadian horor sob. Waktu di Pasar Dieng, dia ngelihat nih ada pasar makhluk gaib di sana dan itu jelas banget apa yang dilihat sama dia. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Bang. Halo, Bang. Siapa namanya Bang? Faris Bahtiar. Bang Faris ya, Bang Faris oke. Bahtiar. Pengalaman kemarin di Lawu gimana Bang? Epic, membanggakan, dan kalau misalnya di storytelling itu bisa dijadiin cerpen lah. Cerpen ya. Oke, tahan dulu ya Bang. Ya, oke. Oke sob. Gue ada titipan nih dari adik-adik kita yang gue bilang itu tuh, yang sebagian penghasilan kita donasikan ke orang yang membutuhkan. Langsung aja nih kita lihat cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan dari subscriber Badru Caps Lock. Mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Gambar rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Kabul. Amin. Amin. Nah, jadi kita donasiin itu ke salah satu pesantren tahfiz Quran yang di sana isinya ada anak yatim piatu yang nggak punya siapa-siapa. Dan kita berkolaborasi kepada ustadz, terus warga sekitar dan gua dan tim-tim yang lain untuk tetap menjaga mereka dan memberi sesuatu yang kita bisa lah. Contohnya dari sebagian penghasilan donasi ini ke dia, terus ke salah satu janda-janda lah yang ada sekitar sini sama orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan pencitraan. Ini mungkin banyak teman-teman lah yang nanya kemana sih arahnya donasi gitu. Ya gue nggak bakalan gue makan duit amanat. Lu tahu kan neraka itu panas dan gue nggak mau makan duit anak yatim dan duit amanat dari teman-teman semua. Oke sob, langsung saja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang, salaman lagi ya. Halo. Oke, Bang Badru. Gimana nih Bang Faris pengalaman horor kemarin Bang? Ini cerita yang sangat penting dalam kehidupan saya nih. Iya. Ini tahun 2016 waktu saya masih kuliah di salah satu univ negeri yang ada di Rawamangun. Waktu itu sih saya masih tahun 2016 sekitar semester 5 mau masuk semester 6. Nah, waktu kan Agustus kalau tidak salah. Tapi tanggalnya saya nggak inget. Teman saya nih, coba yuk kita ke Gunung Lawu. Saya mau tahu juga itu kayak gimana sih, bentuk apa segala macam. Katanya gunung purba yang ada di Indonesia. Oh, Gunung Lawu itu udah, ya gitu Bang Andrew. Waktu itu saya ngajak adik saya sendiri, terus ada teman saya, teman rumah, sama ada lagi nanti satu teman dari adik saya itu nanti ketemuan di stasiun Pasar Senen. Pasar Senen. Nah, udah kita langsung booking tiket segala macam dari website kereta api. Nah, terus lanjut sampai di Solo Jebres itu sekitar jam 2. Nah, waktu di Solo Jebres, angkotnya emang belum ada. Waktu itu memang kayak misalnya cuma tukang-tukang warung kopi segala macam. Kita akhirnya tidur dulu sampai subuh, itu Bang Madru. Sampai subuh, nah baru kita langsung jalan ke base camp. Singkat cerita, itu sekitar jam 6 pagi atau setengah 7 ya. Itu udah nyampe tuh base camp. Cetok ya. Cetok.
langsung ditembak ke Ceto Bang Badru. Lah, kok di Ceto ya? Bukannya saya waktu kenal dari internet itu kandang atau nggak sewu. Tapi udah Ceto lah, udah nggak apa-apa lah. Waktu itu tahun 2016 masih sekitar 10.000 dah Bang Badru. 10.000 ya. Kalau masih tahun 2000 sekarang saya nggak tahu harga sewaksinya. Nggak jauh dari base camp Candi Ceto kan masuk tuh Candi Ketek. Nah, waktu itu emang Candi Ketek kan tempatnya tempat wisata. Banyak warung-warung tuh, tapi masih pada tutup. Nah, di Candi Ketek ini saya ngerasain kalau misal nih, kalau misalnya kita berempat ada nambah personel. Nambah personil. Iya. Jadi nambah personel itu bukan personel secara nyata, Bang Badru. Iya. Ada personel yang tidak terlihat atau absurd lah kalau saya nyebutnya ya. Nih, kan Candi Ketek itu kan dia kayak piramid kan ya bentuknya tak 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 ya. Nah, di atasnya itu ada, kalau misalnya saya sebutin sih jenis kelaminnya perempuan. Tapi dia pakai baju hijau. Mukanya transparan Pak Badru. Iya. Apa itu mungkin cuma penjaga situ doang atau apa segala macam. Tapi itu aneh. Sekitar jam 7 pagian Bang Badru. Kok bisa ada ya? Padahal kita pagi nih jam 7 Bang Badru. Iya. Saya juga nggak tahu nih 3 teman saya ini ngerasain nggak yang saya rasain. Itu benar real kondisi pertama yang saya rasain di Candi Ketek. Lanjut dah, tapi saya nggak publish ke mereka bertiga. Takutnya mereka bertiga itu ya udah anggap aja kayak grogi atau naik gunung. Wah ini si Paris udah nyebarin gosip nih. Kalau misalnya kayak gini, udah kita naik gunung, udah kita seneng-seneng aja gitulah katanya. Nah gitu ya. Oke lanjut, kan jadi Candi Ketek kan jalannya bergelombang tuh dia Bang Badru. Masuk pos 1, cuma yang kayak apa sih namanya semi permanen tuh ya. Nah masuk pos 1 sekitar jam 8, kita istirahat dulu nih. Nggak lama sih Bang Badru, sekitar 10 menit di pos 1. Naik ke pos 2, nah sebelum kita naik ke pos 2 ini, kan jalanannya kan agak naik tuh, sedikit kan naik nih. Kan saya sebagai sweeper ini Bang Badru. Akmal, Wawan, Fajar, saya sweeper. Jadi kita jalan pelan biasa. Kalau misalnya secara umum di suasana pagi itu kita pasti ngerasain namanya burung-burung berkicau ya. Tapi ini saya nggak ngerasain burung-burung ada berkicau. Sepi banget. Sepi banget. Kayak misalnya kalau Bang Badru masuk ke TPU udah. Sepi banget. Padahal itu saya sama orang Bekasi tuh, dia udah duluan sih, memang sih sekitar jeda waktunya 10 menit juga. Itu sepi banget. Apa mungkin cuma perasaan aja ya? Udah saya hirauin aja dah perasaan itu. Lanjut, kita ke pos 2. Nah, di pos 2 ini mungkin ada something yang berbeda kalau misalnya dari teman saya ini si Wawan. Dia tuh kayak ngerasain apa ya, mules tapi kentut terus derut gitu ya. Tapi nggak keluar. Perasaan tadi di base camp dia lagi udah makan Indomie segala macam, cabai segala macam, tapi nggak keluar. Nah, saya sinkronin dengan yang ada di waktu Candi Ketek. Mungkin aja mungkin Wawan saya bisa visualnya secara lihat, tapi mungkin dia secara auranya mungkin dapat gitu. Nah, lanjut di pos 2 nih Bang Badru, ke pos 3. Dulu jalanan udah sempit tuh segini kan ya waktu itu. Kalau Candi Ceto, kalau mungkin tahun 2000 sekarang mah mungkin agak lebar. Kalau misalnya Bang Badru lihat posisi kanan, saya bingung ceritanya. Ada 2 perempuan. Masih sekitar dia kan di sini pohon-pohonan tuh, tinggi kan. Ada 2 perempuan. Dia naik. Tahu naik eskalator nggak Bang Badru? Kita 2 perempuan. Bajunya hijau juga. Wajahnya itu ya sama kayak saya mengambil di Candi Ketek. Tapi ini nambah personil, dia 1 lagi. Apa dia ngajak? Saya juga bingung. Itu waktu saya mau ke pos 2 tuh, ada 2 perempuan kayak naik eskalator. Melayang. Kakinya kayak gini. Nggak napak ya? Nggak mungkin itu kalau misalnya secara logika, mana mungkin kan, soalnya di samping saya itu emang udah perbukitan hutan. Itu nggak mungkin. Kata saya, ini masih baru sekitar jam 9-an itu Bang Badru, masih aja kayak gitu. Ya Allah, dalam hati udahlah nggak apa-apa, yang penting mereka bertiga jangan ngerasain lah. Masuk pos 3. Nah pos 3 itu
Tanahnya sedikit ya, walaupun nggak banyak itu tuh lumayan buat kita masuk pos 3 itu jam 12-an. Wah udah makan siang itu. Alhamdulillah kita makan siang nggak lama, kita 30 menit lah. Makan Indomie segala macam. Naik lagi kita langsung pos 4. Nah di pos 4 kan udah masuk ke dinding nih, Pak Badru. Iya. Badru kan ya. Kirinya kan pasti kan ada jurang. Nah orang-orang pernah ngomong kalau misalnya kita kalau ketemu sama sosok tinggi. Nah, itu sosok tingginya juga ada ternyata. Bener kata-kata orang-orang yang ada di yang channel-channel lain. Tapi perumpamannya ini sekarang beda. Apa tuh? Botak, Botak. pakai palu. Tingginya ya setinggi kalau Bang Badru tahu nggak mobil truk Fuso. Iya, Fuso. Ah, setinggi itu. Ya 4 meter, 4 sampai 5 meter kan Fuso kan 4 kali dia itu kan 4 meter kan ke atasnya. Iya. Itu ada Bang Badru, dia bawa palu. Tapi kan gini aja nih. Oh. Tapi entah apa, mungkin dia cari target atau apa. Tapi begini Bang Badru. Kata saya lagi fokus sama dia. Emang pas lagi fokus sama dia, itu 3 teman saya udah kabur. Jadi saya lagi fokus dia ngeliatin dia, bengong sih mengambil bengong, tapi kayak misalnya kayak orang kayak masuk apa gitu, gitu. Iya. Tapi 3 teman saya langsung nggak mungkin nggak sadar mungkin saya ngeliat ada sosok kayak gitu. Iya. Kata saya, astagfirullahaladzim, itu apaan ya? Mungkin karena halusinasi atau apa, nggak mungkin. Pasan saya udah makan segala macam, udah doa waktu di pos 1 segala macam. Udah, saya nggak heran lagi. Udah kejadian 3 kali nih. Udah masuk ke perempuan yang baju hijau di pos 2, Iya. 2 cewek yang pakai baju hijau tapi naiknya kayak naik eskalator. Eskalator gini ya, terbang gitu ya. Masuk ke pos 3 kan tanah udah lapang tuh. Nah, masuk ke jalan pos 4 tadi kan saya udah ketemu tuh makhluk yang bawa palu. Iya. Tapi entah itu botak kalau misalnya anggap aja jeleknya itu kayak podcastnya si Iya, botak gitu ya. Iya, botaknya kayak gitu. Potos. Potos banget. Tapi yang benar kulit. Tuyul tapi tingginya 4 meter. Mirip kayak tuyul. Kayak tuyul, tapi tingginya 4 meter. meter. Iya. Kalau setinggi truk Fuso yang bawa-bawa barang kayak gitu Bang Badru. Nah, Iya, lanjut iya. nah. Di pos 4 itu sampai jam 4 sore. Dan alhamdulillah sampai di pos 4 kita istirahat dulu ngeres, sholat asar kayak biasa. Terus lanjut nih kita langsung ke pos yang ada di udah Sabana terus tuh Bang Badru. Iya. Pos apa gitu saya lupa, nama juga kan 2016 itu waktu belum ada pelang sama sekali. Yang biasanya yang ada pohon besar itu tuh. Nanti mungkin bisa lihat nanti di Instagram saya. Nah, Iya. di Instagram saya itu saya bikin vlog. Nah, lanjut sampai di pos ini nggak ada kendala nih Bang Badru, emang posisi pohon tuh udah tinggi-tinggi banget ya. Oke, saya ngomong ke Akmal, Mal, kita mau camp di sini apa mau ngecamp di Boyem? Camp di Boyem aja yuk. Biar enak gitu ya, biar enak kita nih kalau misalnya di Boyem kan kita aman nih, kan udah rame gitu. Iya. Nah oke kita jalan nih Bang Badru, jalan terus sampai di daerah mana Kupak Benjangan atau apa gitu ya. Emang kondisi angin itu ngueng, kayak misalnya layangan peteng, ngueng. Lanjut masuk. Saya belum cerita tuh tentang masalah kondisi yang tadi Candi Ketek di pos 2, di pos 3. Saya belum cerita. Lanjut sampai ketemu maghrib Bang Badru. Maghrib itu ada kondisi yang dimana lapangan luas, tapi yang ada batu-batuannya itu Bang Badru. Iya. Memang kita udah standby, headlamp udah semua. Udah, kita langsung bangun tenda Mal. Mau gak mau kita harus bangun tenda ini Mal. Karena udah maghrib nih kondisinya. Di salah satu kondisi kayak gini si adik saya nih si Fajar udah kondisi dimana apa ya hilang kayak amnesia, tapi pengen mau pulang. Kondisi kayak gini Bang Badru. Iya. Mau pulang. Perasaan dia pakai jaket. Pakai jaket dia bilang udah mau pulang. Dia kedinginan. Tapi iya emang udah termasuk dingin sih Bang Badru. Iya. Tapi mindsetnya itu pengen mau pulang. Dulu saya tepak-tepak tuh pipinya. Jar, sadar Jar. Ya ini kok sadar kok Riz. Masih pasti sadar. Tapi balik lagi dengan kondisi ucapan yang sama gitu Bang Badru. Gue mau pulang. Mau pulang kemana Jar? Terus udah langsung lah. Kita, ayo cepet kita bangun tenda. Abis bangun tenda udah selesai. Masuk semua. Si Fajar dengan kondisi seperti itu masih ngomong kayak gitu Bang Badru. Yeah. Masuk tenda. Mau pulang. Udah dikasih sleeping bag nih. Masih ngomong. Mau pulang Riz.
Lu pulang kemana sih, Jar? Kita lagi di tengah-tengah ini loh, siapa batu-batuan segala macam. Ya udah, yang penting sekarang kita pulang gitu katanya. Astaga, kata dalam hati. Ini karena apa? Nih tadi pasan di pos nggak masalah ini, Bang Badru. Udah kita langsung buatin air panas tuh buat si Fajar tuh ya. Dia kedinginan tapi nggak kedinginan. Oh iya. Mau pulang, Bang Badru gitu. Udah, oke, kita ambil satu pilihan aja yang dimana kita harus tidurin si Fajar. Walaupun kondisi masih anggap aja kayak ngigo gitu ya. Udah kita kondisi malam berganti. Nah, ketika waktu sampai di tengah malam, ada kondisi yang dimana kalau misalnya saya ini bikin, kalau misalnya orang-orang sebut saya membangunkan. Ini yang membuat saya apa ya, titik yang dimana saya ini harus segera turun. Harus segera turun di malam itu juga. Tapi saran dari si Akmal ini, jangan Riz, jangan sekarang. Kita lagi di kondisi yang tidak saat untuk turun gitu, Bang Badru. Oke, malam udah lanjut nih, Bang Badru. Sekitar jam 12 nih, Bang Badru. Bang Badru inget nih kata-kata saya. Jam 12 malam, timelinenya jam 12. Entah kenapa ada suara teng boom, Gamelan. ya. Kayak misalnya tahu nggak Bang Badru yang besi yang panjang-panjang itu tuh, Bang Badru ya. Teng. Iya. Tapi kok dengan nada yang pelan. Teng boom. 5 kali pengulangan, Bang Badru. 5 kali pengulangan. Teng. Itu selama sampai setengah jam. Dung. Astagfirullah, kata saya. Ini apa lagi? Kondisi apa lagi ini? Astagfirullah dalam hati saya. Aduh, apa saya harus turun sekarang sama teman-teman saya ini? Kalau saya turun sekarang, takutnya dengan kondisi yang si Fajar masih ngigo atau mau pulang, saya nggak mungkin. Masa saya harus korbanin satu ini untuk sampai ke turun ke base camp, manggil ranger. Oke, kita tahan dulu. Bener, 1 jam itu hampir teng. Dan itu nyata banget ya, Bang? Nyata kalau misalnya kondisi kalau kita lagi ada di konser wayang. Gongnya kedengeran, ngebas banget, Bang Badru. Udah, oke. Saya penasaran nih, apa yang terjadi pada saat di luar tenda, Bang Badru. Saya buka, sedikit. Yang tadi siang, Bang Badru, berubah jadi, yang tadinya malam nih, Bang Badru, berubah jadi siang. Oh, yang awal itu malam. Malam jam 12, Bang Badru. Lu buka sleting siang. Astagfirullahaladzim. Kalau saya perkirakan waktunya sekitar jam 9. Nih, kondisi waktu saya keluar tenda kayak gini, Bang Badru. Ini tenda saya, ini tenda. Kan keluar dikit, tak 5 meter dari jarak pandang saya, itu ada bapak-bapak. Dia gitu tenteng apa gitu, saya juga kayak ikan gitu, Bang Badru. Tenteng ikan. Pasan saya lagi di kondisi yang ada di Gunung Lau. Kenapa kok ada pasar ya? Nah, orang-orangnya biasa kayak waktu zaman kalau misalnya kita main ke kampung tuh, Bang Badru. Pakai ada yang, ya misalnya nih bapak-bapak nih pakai baju pangsit, segala macam. Saya keluar nih, Bang Badru, untuk mastiin. Tapi 3 teman saya ini mau saya tepuk-tepuk, gak ada yang bangun. Gak ada yang bangun. Astagfirullah, apa saya mengalami hal sendiri seperti ini, Bang Badru? Saya keluar, nggak jauh dari situ, keluar nih. Saya nanya, ada salah satu ibu-ibu ya, dia pakainya, kita tahu kalau misalnya ibu-ibu pakai apa, ciput ya, Bang Badru. Nah, ciputnya, tapi ya rambutnya memang udah uban. Udah uban sekitar ya nggak nyampe 52 lah, sekitar kita udah uban. Ibu, ini kok ada pasar di sini, Bu? Pasan saya tadi di dalam tenda. Si ibunya nggak ngerespon, Bang Badru. Diem aja. Tapi kayak gini. Kondisi mata merah dia. Mata merah, Bang Badru. Tapi ya gitu. Mata merah. Sambil natapin saya. Mas, Iya. Paroko.
Dia baru responnya kita ya satu jeda waktu berapa detik lah. Mas saya baru apa? Hah? Ibu kenapa? Saya nanya. Ini saya lagi di mana, Bu? Lah, mas saya siapa? Kok ada di sini? Ngomong gitu. Tapi dengan suara lenting. Mas siapa? Kok ada di sini? Tuh Bang Badru. Aduh. Udah langsung lah. Udah saya langsung jalan lagi ke arah depan tuh Bang Badru. Ketemu kayak misalnya kalau Bang Badru ketemu suatu pasar nih, pasti ada satu orang, anggap aja kayak preman pasar gitu. Iya. Nah, itu saya nanya ke dia. Emang badannya berotot, emang tegak. Dia pakai golok di sampingnya ya, kayak golok. Dia sambil ngeliatin barang-barang kayak gini-gini Bang Badru. Ngeliatin biasa, mungkin ada yang apa gitu, mungkin sambil narik-narik ya, kalau misalnya di kondisi pasar kayak narik apa namanya, uang gope-gopean gitu ya. Jawarannya lah ya. Nah, gitu jawara. Saya nanya langsung ke situ ke dia nih. Saya lupa nanya nama dia. Saya langsung aja. Kan Jawa, saya ngomong, "Pak Dek, saya lagi di mana, Pak Dek?" Lah, kamu siapa? Kalau saya artinya dalam bahasa Indonesia, situ siapa? Siapa di sini? Ngapain di sini? Lah, di sini udah pasar. Kamu emang nggak tahu arah jalan kemana? Saya baru datang Pak Dek, tadi sekitar jam 12 malam. Saya pas keluar dari tempat saya tidur, kok tiba-tiba berubah jadi siang. Tapi dengan wajah, kalau yang Pak Dek ini, dia manusia normal. Beda dengan si ibu yang tadi. Iya. Dia normal, badannya berisi, terus pakai golok, sambil biasa gitu. Dia nanya, kamu siapa? Situ siapa katanya? Saya Faris, Pak Dek. Ini saya mau ke puncak Lawu, segala macam. Puncak Lawu? Sini nggak ada puncak Lawu. Tapi dengan suara gerang gitu. Sini nggak ada puncak Lawu. Duh, saya makin bingung Pak Dek. Saya makin bingung Babar di situ. Astagfirullah. Di kondisi apa lagi ini saya? Lanjutlah. Saya mau tanya-tanya tuh, ada satu orang, anggap aja kayak misalnya bajunya sama hijau juga, tapi entah kenapa itu memang Gunung Lawu identik dengan hijau. Iya. Ada tuh bapak-bapak, dia pakai sorban hijau, terus pakai jubah hijau tuh Bang Badru. Dia pakai songket atau apa tuh yang biasa misalnya kiai haji. Iya. Itu Kayak udang-udang gitu ya. Iketan gitu ya. Nah, ya gitu Bang Badru. Saya nanya, saya biasa ngomong, "Assalamualaikum Pak." Ya dia jawab seperti biasa itu Bang Badru. "Waalaikumsalam." Tapi dia sambil megang tasbih. "Pak, saya lagi di mana Pak? Pesan tadi saya ada di suatu kondisi yang ada di Sabana Luas nih Pak." "Oh, kamu kesini dengan sebab apa?" katanya. "Saya tidak tahu Pak, tiba-tiba saya keluar tenda, tiba-tiba udah berubah jadi siang kayak gini Pak." Iya. Gitu kata si apa namanya, bapaknya itu. si bapaknya itu, "Kamu salah jalan. Kenapa bisa masuk sini? Apa pengantarmu ke sini?" Sambil baca dia megang tasbihnya di tangan kiri. Sama kayak kasus gue yang masuk pasar Cerme. Pasar setan Cerme. Kenapa ya kondisi itu agak, kalau di gunung-gunung Jawa seperti itu? Terus Ada kondisi yang dimana anggapnya kayak protagonis lah. Kamu salah masuk. Kamu nggak seharusnya di sini. Kamu masih hidup. Di sini tempat-tempat orang yang sudah mati. Gitu ya. Saya manggilnya Pak gitu ya. Mungkin saya nggak tahu gelarnya atau apa, atau Pak Kiai atau Pak Haji. Udah, kamu lebih baik putar arah. Jangan sampai ketemu orang yang si ibu-ibu yang tadi. Kalau ketemu sama orang ibu-ibu yang tadi, kamu ketemu kan tadi ibu-ibu yang lagi jualan kan? Iya Pak. Kalau kamu yang penegur dia lagi, kamu akan dijadiin pembantunya dia. Oh. Mungkin pembantu berjualan gitu Bang. Iya Pak Haji. Iya Pak. Oke. Syarat satu sama saya, jangan pernah tinggalin sholat. Walaupun kondisi kamu lagi lapar atau lagi haus, jangan pernah tinggalin sholat ya. Ya, dia langsung berpesan kepada saya. Udah, dengan kondisi yang sangat
ngeblank banget itu kenapa saya ada posisi sebelah sini Bang Badrul. Udah saya putar balik. Berarti otomatis kan saya harus ngelewatin deretan yang orang-orang pada jualan pasar itu tuh. Iya. Nah, pada saat di titik kondisi tertentu tuh, saya otomatis kan harus ngelewatin si ibu yang jualan ikan tadi tuh, yang jualan itu kan ya. Si ibu manggil, Adek, tapi dengan suara lirih Bang Badrul. Adek, sini, mau ikut ibu nggak? Kamu nanti hidup di sini loh. Nggak yang namanya antara hidup sama apa, antara kenyang sama lapar, nggak akan terasa. Astagfirullah, kata dalam hati saya, jangan tergoda maksudnya gitu Bang Badrul. Aduh, dia emang udah nunggu Bang Badrul dan posisi di ini meja dagangannya ini si ibunya, dia manggil. Tinggal sama saya. Yuk. Kenceng banget ya. Yuk sini sama saya. Udah saya kata saran dari si Pak Haji itu, kamu kalau misalnya ketemu sama si ibu yang tadi, tutup mata atau apa, baca sebisa kamu yang kamu ingat, walaupun itu doa ayat kursi atau apa gitu. Ya udah saya tutup mata, blank, ketemu tenda saya Bang Badrul. Alhamdulillah. Dan herannya pada saya balik badan,